Baik, dan selanjutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 1. Tapi sebelum itu kita persilakan terlebih dahulu untuk panelis mengambil subtema. Yang kali ini akan mengambil subtema adalah Profesor Muhammad Ali PhD. Kami persilakan. Silakan Prof. Silakan ditunjukkan ke kamera. Silakan dibacakan. Ya. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Untuk paslon nomor urut 1 silakan memilih huruf yang akan menjadi pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Silakan. Baik, ini dia, kita akan melihat substansinya apa malam hari ini. Ditunjukkan ke kamera. C. Oke, hurufnya adalah C. Kita langsung ambil, Anggi. Ketahanan pangan amplop C. Amplop C masih disegel. Paslon 01, kemandirian dan kedaulatan pangan merupakan salah satu isu strategis pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Persoalannya, produksi padi pada tahun 2024 diperkirakan menurun sebanyak 85.000 ton gabah kering giling dibanding tahun 2023. Sehingga pada 16 April 2024 diimpor beras sebanyak 6.500 ton. Situasi ini diperparah oleh alih fungsi lahan, pertanian yang semakin pesat dan perubahan iklim yang telah dirasakan dampaknya pada sektor pertanian secara luas. Pertanyaannya, jika terpilih, apa strategi paslon untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan di Nusa Tenggara Barat? Ya, waktu Anda 2 menit untuk menjawab dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi NTB adalah daerah yang sangat kaya. Potensinya tidak saja dari pertanian, tapi perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan. Sehingga seluruh potensi ini harus bisa dikelola dengan baik dan dengan benar. Dan bagaimana kita mendorong ke depan untuk industrialisasi tentunya. Agar hasil daripada pertanian kita, hasil peternakan kita itu bisa diolah sehingga bisa memberi nilai tambah sebelum dibawa keluar. Dan NTB harus mandiri secara pangan. Kita harus lakukan intensifikasi, kita lakukan juga diversifikasi. Berbagai potensi yang ada harus kita ambil. Contoh, misalnya kalau kita berbicara dengan masalah perkebunan, contoh saja alpukat. Sebenarnya daerah Sembalun yang ketinggiannya 1.200 meter itu ada alpukat yang namanya alpukat khas yang harganya 100.000 lebih per kilo, itu bisa tumbuh dengan baik di situ dibanding dengan alpukat yang harganya 8.000 per kilo. Kenapa kita tidak dorong hal-hal yang seperti itu ditanam di dataran tinggi. Begitu juga dengan lahan pertanian kita. Kita harus meyakinkan bahwa lahan pertanian, lahan-lahan kritis itu bisa ditanami agroforestry sehingga lahan-lahan kritis kita tidak nganggur begitu saja, tetapi lahan-lahan kita bisa produktif semuanya. Yang namanya agroforestry ya misalnya seperti cengkeh ditanami dengan ditumpangi dengan kopi, coklat dan lain sebagainya. Strategi untuk memproduktifikasi daripada meningkatkan produktivitas daripada lahan kita ini menjadi strategi yang utama. Dan kunci dari semuanya adalah tentunya menjaga kesuburan tanah kita dan menjaga lingkungan hidup kita. Terima kasih. Masih ada waktu, sudah cukup Ibu? Baik, terima kasih, waktunya habis. Selanjutnya. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk paslon 02 untuk merespon jawaban dari 01. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Silakan. Hadirin yang saya muliakan, saya 5 tahun berpasangan dengan Bu Rohmi ini. Dan selama 5 tahun berpasangan, hampir tidak pernah saya tidak setuju terhadap apa yang disampaikan Bu Rohmi ini. Termasuk malam ini.
Jadi saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Jilbab Hijau ini. Tapi kalau bisa ditambahkan satu variabel Bu Aja tentang pentingnya inovasi teknologi yang diperkenalkan kepada pengolahan pangan kita. Dan kita beruntung di NTB ini bahwa Fakultas Teknologi Pangan atau Food Science, saya berkunjung ke UNRAM, tidak kalah dengan Fakultas Pangan atau Food Science di seluruh Indonesia ini. Jadi saya kira kontribusi itu ada Bu Haja di situ, mudah-mudahan terintegrasi dengan sistem produksi dan ekonomi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih Paslon 02. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk merespon jawaban dari paslon 1. Waktu Anda 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih Bu Rohmi. Pada prinsipnya saya setuju dengan hampir semua pandangan Bu Rohmi. Tetapi mengatakan bahwa mandiri secara pangan itu tidak semudah penerapannya. Itu the devil is in the detail gitu. Ketika kita masuk ke detail, di situ setannya muncul gitu. Yang saya khawatir problem utama kita itu adalah di ekosistemnya. Saya tidak melihat bahwa ekosistem pertanian, peternakan, dan kelautan perikanan kita sudah tercipta. Orang disuruh nanam jagung, tapi begitu panen ternyata harga jagungnya turun. Atau disuruh nanam bawang, tetapi harga pupuknya mahal. Atau bahkan tidak available sama sekali, irigasinya tidak ada. Karena itu buat saya yang penting itu sebelum kita ngomong mengenai pengembangan pertanian, peternakan, dan kelautan itu kita ngomong dulu mengenai menciptakan ekosistem yang kuat sehingga nanti apapun yang terjadi mereka tetap kuat. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Cukup, baik. Terima kasih paslon 03. Berikutnya Paslon 01 untuk menanggapi. Waktu Anda 60 detik dihitung dari mulai Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi sebetulnya yang jadi pertanyaan bukan soal pengolahan pangan, tetapi ini bagaimana kita menuju kemandirian pangan, kedaulatan pangan. NTB ini dia sangat tahan pangan. Dia peringkat 67 poin, peringkat 15 nasional. Malah alih fungsinya ini yang banyak sekali yang terjadi di Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa. Dari hutan malah dia dibawa ke jagung segala macam. Ini yang jadi harus jadi permasalahan kita, memerlukan perhatian kita bersama ke depan. Nah jadi produktivitas tidak ada pilihan lain. Dengan semakin mengecilnya lahan maka produktivitas per satuan hektar itu minimal harus kita tingkatkan melalui teknologi dan lain sebagainya. Mungkin ini tambahan. Baik, masih ada 3 detik. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk tanggapan dari Paslon 01. Mohon berkenan hadirin tetap tenang. Kami menginformasikan kepada masing-masing paslon untuk berbicara lebih dekat ke arah mikrofon agar suara Anda terdengar dengan baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.